Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep manajemen layanan khusus, di mana ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep itu sendiri, konsep dari layanan khusus itu sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan dan fungsinya. Kemudian prinsip-prinsip layanan khusus dan jenis-jenis layanan khusus. Oke, kita menuju ke bahasan yang pertama, subtopik bahasan yang pertama, yaitu tentang konsep manajemen layanan khusus. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam manajemen pendidikan, dikenal ada beberapa bagian dari manajemen pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama adanya manajemen kurikulum. Di sini pengelola pendidikan dituntut untuk mampu mengelola kurikulum pembelajaran yang mereka terapkan di sekolah masing-masing. Kemudian juga ada manajemen personalia, di mana manajemen personalia ini berkaitan dengan pengelolaan bagaimana mengatur, bagaimana mengelola tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan, baik itu guru ataupun petugas TU dan lain sebagainya. Kemudian ada manajemen peserta didik. Di sini pengelola pendidikan dituntut untuk mampu mengelola peserta didik, ya, siswa, mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian sarpras, sarana dan prasarana, tentu dalam pengelolaan pendidikan keberadaan sarpras ini tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa dipisahkan adanya sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian juga adanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini nanti berkaitan dengan pembiayaan, penggajian dan lain sebagainya. Kemudian juga ada manajemen administrasi, di mana manajemen administrasi ini mungkin nantinya akan berkaitan dengan tata laksana perkantoran, pengarsipan, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen humas. Manajemen humas ini berkaitan dengan bagaimana sekolah berhubungan dengan dunia luar di lingkungan sekolahnya. Seperti misalnya bagaimana promosi ke masyarakat, kemudian bagaimana kerjasama dengan lembaga lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada manajemen layanan khusus. Ya, manajemen layanan khusus inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, manajemen layanan khusus. Nah, meskipun manajemen layanan khusus ini merupakan bagian terakhir, namun layanan ini penting dalam pengelolaan pendidikan karena keberadaannya mampu memperlancar, ya. Keberadaan layanan khusus ini mampu memperlancar proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Oke, lalu apa itu manajemen layanan khusus? Nah, sebelum kita beralih ke definisi dari manajemen layanan khusus, kita akan ke pengertian dari manajemen terlebih dahulu. Secara umum manajemen ini, ya, secara umum manajemen secara sederhana diartikan sebagai kegiatan mengelola mulai dari merencanakan, mengaturnya, mengawasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan lain sebagainya. Jadi ketika berbicara manajemen, terutama dalam lembaga pendidikan, berarti kegiatan di dalamnya mencangkup seluruh aspek kegiatan pengelolaan pendidikan. Kemudian layanan khusus, ya, layanan khusus adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik meskipun tidak berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar. Artinya apa? Layanan khusus ini diberikan di luar, ya. Layanan khusus ini biasanya diberikan di luar proses belajar mengajar atau tidak langsung bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas. Ya, misalnya ada di situ layanan kantin misalnya. Layanan kantin bisa jadi bagi sekolah yang memiliki
jurusan tata boga misalnya, bagi lembaga pendidikan yang memiliki jurusan tata boga misalnya, mungkin layanan kantin menjadi bagian dari praktik pendidikan. Namun secara umum layanan kantin ya, bukan merupakan bagian langsung dari proses belajar mengajar. Dia sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar. Ya. Nah, jadi penekanan pada layanan khusus adalah layanan yang dia tidak langsung berhubungan, tidak langsung bersinggungan dengan proses belajar mengajar. Nah, dari situ kita bisa mendefinisikan manajemen layanan khusus adalah kegiatan atau usaha dalam bentuk perencanaan, penataan, pengembangan, pemeliharaan sumber atau fasilitas yang mungkin tidak secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Ya. Namun, manajemen layanan khusus tersebut digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan belajar mengajar. Ya. Jadi keberadaan layanan khusus ini berfungsi diadakan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan belajar mengajar. Oleh karena itu, mungkin nanti ketika berbicara macam-macam layanan khusus, mungkin tidak semua lembaga pendidikan mengadakan atau memberikan layanan tersebut. Mungkin beberapa lembaga pendidikan hanya 1 atau 2 saja, sedangkan yang lainnya mungkin seluruhnya, atau mungkin ada tambahan yang lain. Itu sah-sah saja. Kenapa? Karena keberadaan layanan tersebut adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan belajar mengajar yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nah, kemudian kita beralih ke tujuan dan fungsinya. Nah, tujuan layanan khusus itu ada 2. Yang pertama adalah memperlancar pembelajaran. Ya, memperlancar pembelajaran. Maksudnya bagaimana? Karena layanan khusus ini diberikan sebagai penunjang proses belajar mengajar, maka diharapkan keberadaan layanan khusus ini mampu melancarkan, mampu membantu baik itu tenaga pendidik maupun peserta didik untuk mempermudah, untuk memperlancar proses pembelajaran yang mereka jalani. Misalnya keberadaan perpustakaan. Keberadaan perpustakaan ini menjadi bagian dari layanan khusus yang ada di sekolah. Nah, meskipun perpustakaan bukan bagian dari kegiatan belajar mengajar, meskipun keberadaan perpustakaan bukanlah bagian langsung dari kegiatan belajar mengajar, namun dengan adanya koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi-materi yang telah diberikan di kelas. Ya. Misalnya ketika di kelas diajarkan tentang menggunakan materi pembelajarannya menggunakan buku pokok terkait suatu bidang pelajaran tertentu, maka perpustakaan bisa menyediakan koleksi-koleksi penunjang, koleksi-koleksi pengayaan misalnya, sehingga siswa selain belajar di kelas, dia juga bisa memperoleh informasi tambahan melalui membaca buku di perpustakaan. Itu tujuan yang pertama, memperlancar pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik itu peserta didik maupun tenaga pendidik. Misalnya keberadaan kantin, Mungkin jika sekolah tersebut bukan sekolah yang full day, ya, bukan sekolah yang menerapkan kegiatan sehari penuh, mungkin keberadaan kantin tidak begitu dirasakan manfaatnya. Namun bagi sekolah yang menerapkan full day, maka keberadaan kantin ini menjadi satu kebutuhan, ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan jasmani siswa dan juga kebutuhan jasmani pendidiknya. Ya. Karena mereka tentu butuh asupan-asupan makanan agar memiliki energi yang cukup
untuk mengikuti pembelajaran selama 1 hari penuh. Seperti itu. Contoh lain misalnya keberadaan lab atau bengkel di sekolah misalnya. Bagi bagi sekolah kejuruan, mungkin keberadaan bengkel ini merupakan hal yang mutlak. Mungkin hal yang mutlak. Karena apa? Karena dia menjadi bagian langsung dari praktik di salah satu jurusannya. Namun bagi sekolah yang non kejuruan, keberadaan bengkel ini bisa menjadi ajang, bisa menjadi sarana untuk menyalurkan bakat-bakat dan hobi yang dimiliki oleh setiap siswa, oleh masing-masing peserta didik. Oleh karena itu, beberapa sekolah dalam rangka memfasilitasi pengembangan hobi dan bakat tadi, mereka menyediakan bengkel untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi siswa-siswa tertentu, seperti itu. Ya, itu adalah tujuannya. Jadi ada dua, yang pertama memperlancar pembelajaran, yang kedua adalah memenuhi kebutuhan khusus siswa. Lalu fungsinya apa? Fungsi dari layanan khusus itu ada 3. Yang pertama adalah menambah semangat belajar. Dalam artian gini, misalnya keberadaan lab. Ketika siswa kemudian mendapatkan teori di kelas, ketika siswa atau peserta didik mendapatkan teori di kelas, mungkin mereka hanya bisa membayangkan saja, mereka hanya bisa menerka-nerka saja. Tetapi dengan adanya praktik langsung di lab, misalnya bagaimana menggunakan mikroskop, bagaimana melihat gelombang, bagaimana melihat terjadinya gerhana matahari, dengan praktek langsung di lab misalnya, maka hal tersebut bisa menambah semangat belajar siswa. Selain itu, selain menambah semangat belajar siswa, juga mereka bisa mengalami langsung apa yang diterangkan oleh guru di kelas, seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah menciptakan rasa aman, tenang, dan nyaman. Dalam hal ini beberapa layanan khusus memang berfungsi untuk menciptakan rasa aman, tenang, dan nyaman ini. Misalnya ada layanan khusus keamanan misalnya, dengan adanya satpam sekolah misalnya. Tentu dengan adanya satpam, bagi mungkin siswa ada yang membawa sepeda, mungkin itu bisa memberikan keamanan, bisa memberikan rasa aman tanpa khawatir sepedanya nanti siapa yang mengamankan, siapa yang mengawasi, dan lain sebagainya. Menciptakan rasa tenang misalnya dengan adanya layanan transportasi siswa, misalnya adanya layanan antar jemput, misalnya terutama bagi sekolah-sekolah mungkin sekolah SD, sekolah MI. Dengan adanya layanan antar jemput bisa memberikan ketenangan bagi siswa, bagi orang tua siswa. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa anaknya berangkat dan pulang, pasti berangkatnya ke sekolah dan pulang dari sekolah karena menggunakan layanan antar jemput tadi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta didik ataupun tenaga pendidiknya. Misalnya melalui layanan kesehatan, layanan baik itu poliklinik ataupun UKS misalnya, maka layanan tersebut berfungsi untuk menjaga kesehatan jasmani warga sekolah. Misalnya lagi dengan adanya penyediaan layanan tempat ibadah misalnya. Di beberapa sekolah selain misalnya mungkin kalau untuk sekolah yang sudah sering ada itu adalah keberadaan musola atau masjid di sekolah. Namun beberapa sekolah lain terutama yang memiliki siswa yang majemuk, siswa yang cenderung majemuk, mereka juga menyediakan layanan ibadah yang lain. Misalnya ada layanan rohani untuk siswa Kristiani misalnya.
siswa umat Kristiani misalnya. Ada beberapa sekolah yang seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan rohaninya. Sehingga dengan adanya layanan kesehatan, dengan adanya penyedia layanan rumah ibadah, itu tidak hanya memberikan kesehatan secara fisik saja, tapi dari dalam secara mental dari rohaninya juga terjaga kesehatannya. Itu tujuan dan fungsi dari layanan khusus. Nah, kemudian kita beralih ke prinsip dari layanan khusus. Secara umum sebenarnya ketika berbicara layanan khusus maka tidak akan jauh-jauh dari prinsip layanan secara umum. Dalam hal ini adalah prinsip layanan prima. Maksudnya apa? Ketika memberikan layanan kepada siswa melalui layanan khusus tadi, maka tentunya sekolah ataupun petugas layanan khusus itu harus memberikan layanan yang prima, memberikan layanan yang berkualitas. Untuk bisa menghasilkan layanan prima, ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah layanan tersebut haruslah sederhana. Layanan tersebut haruslah sederhana. Layanan khusus yang diberikan layaknya bukanlah layanan yang berbelit-belit. Bukanlah layanan yang berbelit, harus mudah. Prosedurnya mudah sehingga siswa atau peserta didik yang ingin menikmati layanan tersebut bisa dengan cepat terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah jelas, Jelas dalam artian apa? Jelas prosedurnya. Jelas prosedurnya. Jadi seluruh warga siswa diharapkan mengetahui bagaimana prosedur untuk memperoleh layanan tersebut. Misalnya jika layanan kesehatan itu diberikan kepada mereka yang sakit saja, bagi mereka yang tidak sakit tidak boleh nongkrong di poliklinik misalnya. Itu harus jelas prosedurnya seperti apa. Misalnya untuk untuk menikmati layanan perpustakaan harus membawa kartu perpustakaan misalnya. Untuk bisa meminjam harus membawa kartu perpustakaan misalnya. Itu harus jelas. Kemudian yang ketiga itu ada kepastian waktu, Ada kepastian waktu. Artinya apa? Jelas kapan layanan tersebut buka dan kapan layanan tersebut tutupnya. Minimal itu. Dengan adanya kepastian waktu, diharapkan siswa yang akan menikmati layanan khusus mengetahui kapan dia bisa menikmati layanan-layanan yang diberikan oleh sekolah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah akurat. Akurat dalam artian apa? Akurat di sini dalam artian layanan khusus yang diberikan harus tepat sasaran. Kemudian aman, aman tentu dalam pemberian layanan khusus harus memperhatikan aspek K3 keselamatan kenyamanan dan keamanan yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya di poliklinik misalnya tidak sembarangan meletakkan peralatan-peralatan yang berbahaya misalnya. Atau mungkin jarum suntik kalau misalnya ada penggunaan jarum suntik di situ, jarum suntik hanya digunakan satu kali untuk menjaga sterilisasi dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab di sini ada tanggung jawab sekolah dan juga tanggung jawab petugas untuk memberikan layanan yang berkualitas. Kemudian kelengkapan sarpras. Kelengkapan sarana dan prasarana layanan khusus ini penting dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan layanan yang sepenuhnya. Jangan sampai nanti misalnya ada layanan khusus terkait dengan perbengkelan misalnya. Namun tidak ada misalnya kalau bengkel motor misalnya tidak ada motor yang bisa digunakan contoh untuk
untuk praktik bengkelnya. Tentu ini menjadi suatu kekurangan. Kemudian mudah diakses. Mudah diakses di sini dalam artian apa? Keberadaan layanan khusus haruslah ya lokasinya haruslah di lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh siswa. Jangan misalnya perpustakaan misalnya. Keberadaan perpustakaan lokasinya ada di belakang dekat dekat PC misalnya. Di belakang jauh misalnya. Jangan seperti itu. Harus yang di lokasi-lokasi yang mudah diakses. Kemudian disiplin. Disiplin waktunya, disiplin petugasnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kenyamanan. Kenyamanan ini penting diberikan dalam rangka apa? Agar siswa yang menikmati, agar warga sekolah yang menikmati layanan khusus tersebut bisa kerasan dan kembali lagi menggunakan layanan yang diberikan. Nah, selain prinsip-prinsip layanan prima ini, ada prinsip-prinsip lain yang mungkin ketika dikaitkan dengan siswa, dengan petugas, dengan administrasi memiliki kaitan yang berbeda, memiliki prinsip yang berbeda-beda. Ya, yang pertama adalah prinsip layanan khusus yang berhubungan dengan siswa. Yang pertama harus diberikan secara menyeluruh. Artinya layanan khusus yang diberikan tidak boleh pilih kasih, ya, tidak boleh pilih kasih. Kemudian perlu adanya skala prioritas. Petugas layanan khusus harus mampu membedakan mana yang harus segera ditangani, mana yang tidak. Ya, misalnya ketika layanan bimbingan misalnya, mana yang memang benar-benar membutuhkan layanan bimbingan, mana yang bisa menunggu, ya, menunggu giliran. Kemudian berpusat pada siswa. Layanan khusus ini terutama keberadaan layanan khusus ini diadakan untuk memberikan layanan terbaik kepada siswa, bukan untuk meningkatkan popularitas sekolah saja. Ya. Artinya apa? Artinya keberadaan layanan khusus ini memang dipusatkan, ya, memang diadakan khusus untuk melayani siswa. Kemudian yang keempat memenuhi kebutuhan yang ada di sekolah. Ya. Tentunya keberadaan layanan khusus ini karena dia berpusat pada siswa, maka keberadaannya berprinsip untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Kemudian yang selanjutnya adalah keputusan akhirnya itu ada pada siswa. Kita tidak bisa memaksakan bahwa siswa harus harus menikmati layanan khusus ini, misalnya tidak bisa seperti itu. Contoh misalnya ketika proses bimbingan, contoh lain misalnya ketika proses layanan bimbingan dan konseling misalnya. Ketika proses bimbingan selesai, maka keputusan akhirnya apakah siswa tersebut akan mengikuti arahan dari konselornya, dari guru BK-nya atau tidak, itu keputusan akhirnya ada pada siswa. Kita tidak bisa memaksakan. Kemudian yang terakhir adalah layanan khusus haruslah mendorong kemandirian, ya, mendorong kemandirian bagi peserta didik. Kenapa demikian? Karena dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan itu tidak hanya untuk belajar mengajar saja, tetapi juga untuk menanamkan sikap mandiri di kalangan siswa. Ya, itu adalah beberapa prinsip yang berkaitan dengan siswa. Lalu bagaimana prinsip yang berkaitan dengan petugas? Yang pertama adalah prinsip layanan yang berkaitan dengan petugas adalah yang pertama petugasnya harus bertanggung jawab. Haruslah petugas yang bertanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan kepada yang bersangkutan. Jangan sampai misalnya dia sudah diberi tanggung jawab untuk melayani siswa namun ditinggal begitu saja. Tentu ini merupakan salah satu akan memperburuk, ya, akan memperburuk layanan yang diberikan. Kemudian yang kedua, petugasnya haruslah petugas yang kompeten. Misalnya ketika layanan khusus bidang kesehatan, maka sebaiknya pemberi layanan haruslah mereka-mereka yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Kemudian layanan khusus bidang perpustakaan misalnya, maka seharusnya petugasnya adalah mereka yang memang memiliki background, memiliki kemampuan atau kompetensi bidang perpustakaan. Nah, kemudian selain berkompeten,
petugas layanan khusus harus juga memiliki peluang untuk pengembangan diri. Artinya, ketika seseorang sudah ditugaskan untuk memberikan layanan khusus pada suatu bidang tertentu, maka dia tidak boleh hanya berdiam diri saja, tidak boleh hanya cukup sesuai dengan pengalaman dia saja, sesuai dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan saja, tetapi juga harus ada keinginan dan juga harus diberikan kesempatan bagi petugas layanan khusus untuk mengembangkan kompetensinya. Kemudian yang selanjutnya adalah petugas harus berdasarkan informasi individu. Informasi individu, misalnya gini, ketika memberikan layanan bimbingan dan konseling, maka sebelum melaksanakan bimbingan, petugas BK atau guru BK haruslah terlebih dahulu sudah memiliki informasi terkait individu yang akan dibimbing. Kemudian rahasia, petugas harus mampu menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan terutama rahasia siswa yang diberi layanan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah petugas harus mampu melakukan atau memberikan layanan melalui berbagai macam metode dan teknik. Ya, berbagai macam metode dan teknik. Jangan hanya melulu satu metode saja. Ya. Misalnya ketika memberikan layanan BK misalnya bimbingan dan konseling, petugas tidak hanya misalnya melalui metode wawancara saja, tapi harus dengan cara metode-metode yang lain, teknik-teknik yang lain. Kemudian yang terakhir adalah petugas layanan khusus juga harus memperhatikan hasil-hasil penelitian yang ada dalam memberikan layanan kepada siswa. Ya. Itu prinsip yang berkaitan dengan petugas. Kemudian yang terakhir, prinsip yang berkaitan dengan administrasi dan organisasi. Yang pertama, layanan khusus yang diberikan, ya, karena ini bentuknya adalah layanan penunjang, maka layanan penunjang dalam lembaga pendidikan dan dia harus terencana, maka layanan khusus yang diberikan haruslah berkelanjutan. Jangan istilahnya dia biarpot istilahnya jangan layanan khusus tersebut jangan hanya sekali ada, setelah itu nggak ada, setelah itu tutup misalnya. Tentu ini akan menimbulkan kekecewaan kepada mereka yang dilayani. Kemudian jika diperlukan mungkin perlu ada kartu pribadi. Misalnya kalau di UKS misalnya mungkin harus ada kartu kesehatan setiap siswa, atau kalau di perpustakaan mungkin harus ada kartu anggota perpustakaan misalnya. Ini penting dalam tata administrasi layanan khususnya. Kemudian disusun berdasarkan kebutuhan, ya tentu seperti bagaimana yang berkaitan dengan siswa tadi, bahwa layanan khusus ini diadakan, ya, keberadaan layanan khusus ini harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jika memungkinkan, jika diperlukan, ya ada pembagian waktu. Misalnya layanan perpustakaan, misalnya jika rombongan belajarnya ada cukup banyak, mungkin ada misalnya khusus untuk rombongan belajar A itu hari Senin jam sekian misalnya. Kemudian rombongan belajar B jamnya beda lagi. Agar apa? Agar seluruh siswa, seluruh masyarakat sekolah itu bisa terlayani dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah perlu mempertimbangkan pelayanan untuk individu ataupun pelayanan untuk kelompok. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, misalnya ketika meskipun misalnya tadi untuk layanan perpustakaan ada pembagian waktu, ketika yang datang di situ merupakan satu rombongan belajar, maka model pelayanannya adalah model pelayanan untuk kelompok. Namun jika misalnya di waktu-waktu tertentu mungkin ada salah satu siswa mungkin dia ingin menikmati layanan perpustakaan, maka dia tetap diperbolehkan. Ya, dia tetap diperbolehkan. Tentunya dengan adanya layanan individu, tentu pemberian layanannya akan lebih intens. Dan yang terakhir adalah dalam organisasi dan administrasi layanan khusus, peran kepala sekolah dalam mengkoordinasikan
layanan khusus yang diberikan itu sangatlah penting. Itu sangatlah penting. Agar apa? Agar masing-masing layanan yang diberikan itu tidak tumpang tindih dan juga bisa diberikan secara maksimal, ya, secara optimal. Nah, selanjutnya jenis-jenisnya apa saja? Ya, ketika sudah berbicara konsepnya, tujuan dan fungsinya, prinsipnya seperti apa. Yang terakhir kita akan berbicara tentang jenis-jenis layanan khusus. Nah, secara umum jenis layanan khusus itu ada beberapa. Yang pertama adalah bimbingan dan konseling. Ya, jadi layanan BK, kemudian layanan perpustakaan, layanan kesehatan, baik itu dalam bentuk UKS ataupun dalam bentuk poliklinik, kemudian layanan asrama. Beberapa sekolah itu menerapkan boarding school, ya. Ada asrama untuk menginap, ya. Jadi bahkan beberapa sekolah itu mengharuskan siswanya untuk tinggal di asrama yang telah disediakan. Kemudian ada juga layanan kantin. Ya. Beberapa pakar menyamakan antara layanan kantin dengan layanan koperasi. Beberapa membedakan. Kemudian adanya layanan transportasi, ya, layanan antar jemput misalnya. Kemudian ada layanan lab atau bengkel. Layanan lab di sini bisa berarti lab penunjang, ya, lab IPA dan lain sebagainya. Bisa juga berarti lab ini misalnya lab tambahan, seperti misalnya kalau di beberapa sekolah ada lab elektro misalnya, ada lab otomotif meskipun dia bukan sekolah kejuruan. Nah, selain 7 jenis layanan ini, ada juga tambahan, beberapa pakar menambahkan ada layanan ekstrakurikuler. Layanan ekstrakurikuler ini termasuk misalnya layanan misalnya ada ekstrakurikuler teater dan lain sebagainya. Kemudian ada layanan koperasi. Ya, tadi ada yang menyamakan dengan kantin, ada yang membedakan. Kemudian ada layanan akselerasi. Meskipun sebelum tahun 2014, ya, sebelum tahun 2014, layanan akselerasi ini merupakan salah satu program unggulan di beberapa layanan unggulan di beberapa lembaga pendidikan. Namun sejak diberlakukannya kurikulum 2013, layanan akselerasi kemudian dihapuskan. Dan diganti dengan sistem SKS sebagaimana di perguruan tinggi. Jadi bagi mereka yang mungkin memiliki tingkat kemampuan, tingkat kejeniusan yang berbeda, diperbolehkan mengikuti bentuk akselerasi dalam layanan akselerasi dalam bentuk layanan SKS. Jadi kalau dulu kan tidak bentuk SKS kalau dulu. Ya kelasnya dibedakan seperti itu saja. Hanya dia lebih cepat. Misalnya yang seharusnya 3 tahun, SMA yang seharusnya 3 tahun bisa ditempuh dalam waktu 2 tahun misalnya seperti itu. Selanjutnya ada layanan inklusi. Ya, layanan inklusi ini adalah layanan yang diberikan untuk mereka-mereka yang berkebutuhan khusus. Meskipun demikian, meskipun berkebutuhan khusus, beberapa lembaga pendidikan itu menyediakan layanan yang memang khusus diberikan untuk mereka agar bisa mengikuti proses pembelajaran pada kelas reguler. Misalnya ada layanan volunteer untuk kawan-kawan tunanetra misalnya. Kemudian ada layanan volunteer untuk kawan-kawan yang tunarungu misalnya. Ada yang memberikan layanan. Jadi ada beberapa sekolah misalnya kalau untuk layanan lembaga pendidikan, kalau untuk layanan khusus tunanetra misalnya, mereka menyediakan volunteer yang jika ketika ujian misalnya, karena mereka mengikuti kelas reguler, ketika ujian ada orang yang bagian membacakan. Ada mereka yang bagian membacakan soalnya. Jadi kertasnya bukan lembar soalnya tidak menggunakan huruf braille, tapi tetap menggunakan huruf biasa, Latin biasa. Karena yang bersangkutan
memiliki kebutuhan berkebutuhan khusus, maka perlu ada volunteer lain yang membacakan soal tersebut. Dengan demikian, kawan-kawan yang berkebutuhan khusus tetap bisa mengikuti kelas reguler sebagaimana biasa, ya, tanpa harus dibeda-bedakan. Kemudian selain ini ada juga yang menambahkan layanan rumah ibadah. Nah, layanan rumah ibadah seperti adanya masjid, adanya layanan rohani untuk umat Kristiani, untuk umat Hindu dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian dari layanan khusus yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ini adalah daftar pustaka referensi yang mungkin bisa dibaca lebih lanjut untuk memahami apa yang kita pelajari, ya, apa yang kita pelajari melalui video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.